Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di channel kami, channel Auto Gadget, channel yang membahas di dunia teknologi dan gadget sehingga membuat hidup kalian menjadi lebih inspiratif, inovatif, dan tentunya lebih produktif. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review smartwatch besutan dari Xiaomi, yaitu Mi Watch. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari jam pintar ini? Ringan, layarnya vibrant, fiturnya keren, daya tahan baterainya powerful. Mungkin itu sedikit kata-kata yang bisa menggambarkan kelebihan dari Mi Watch ini. Oke, untuk kelebihan pertama terletak pada display layar yang benar-benar memanjakan mata. Dengan 1,39 inch berpanel AMOLED 454x454 pixel berbalut Gorilla Glass 3, sedikit sentuhan 2,5D glass yang agak sedikit curve, dengan 300 nit sudah bisa menjadi garansi betapa kerennya layar jam ini. Terasa vibrant, warnanya juga vivid, hitamnya pekat, kontrasnya juga mantap, dan tentunya masih sangat oke dipakai pada saat kondisi outdoor. Lanjut ke kelebihan yang kedua adalah build quality yang bagus. Walaupun hanya tanda kutip polikarbonat alias plastik housing material pada bagian depan, kedua sisi kanan dan kiri, serta pada bagian belakangnya, Xiaomi Mi Watch ini berhasil kasih finishing yang rapih, presisi, dan terasa solid banget. Ditambah dikarenakan menggunakan bahan plastik, kasih kelebihan yaitu bobot jam yang terasa sangat ringan, cuma 32 gram aja. Dan tentunya ini kasih nilai positif untuk kenyamanan saat penggunaan sehari-hari. Namun ada kekurangannya yang saya rasakan, yaitu strapnya yang terasa terlalu kaku serta terasa agak tebal namun masih tergolong nyaman. Kelebihan yang ketiga adalah adanya kompas, altimeter, dan barometer yang akan memberikan kemudahan buat kalian para pecinta alam atau adventure. Dan kembali seperti di Mi Watch Lite yang sudah saya review, kompasnya tergolong sangat akurat karena arah kiblat yang dikasih pas sesuai dengan posisinya, ditambah adanya barometer dan altimeter yang mampu mengukur tekanan udara serta ketinggian tempat yang telah teman-teman lalui. Nice. Lanjut ke kelebihan yang keempat adalah sport tracker yang jumlahnya banyak banget. Asli, ini jumlahnya bejibun, bahkan teman-teman bisa menambahkan sport exercise-nya sesuai dengan kebutuhan. Dan adanya fitur kecil yang terasa keren, yakni adanya musik kontrol yang bisa kalian kontrol saat berolahraga. Namun kekurangannya, jam ini belum bisa terkoneksi dengan TWS ya teman-teman. Kalaupun mau connect dengan TWS, maka sebelum masuk ke musik kontrolnya, maka teman-teman harus koneksikan TWS dengan smartphone-nya. Lanjut, untuk kelebihan yang kelima adalah jumlah karakter pada notifikasi yang tergolong banyak dan terlihat dengan baik huruf-hurufnya. Namun kekurangannya adalah kita tidak bisa melakukan balas pesan secara langsung menggunakan jam ini. Begitu pula panggilan masuk yang hanya akan memberikan notifikasi berupa getaran, yang dimana kita tidak bisa mengangkat secara langsung panggilan menggunakan jam, apalagi berbicara secara langsung dengan Mi Watch ini. Kemudian kelebihan yang keenam, pada jam ini memiliki akurasi sensor kesehatan yang tergolong baik, di mana jam ini tidak akan aktif jika tidak diletakkan di pergelangan tangan dengan baik. Namun disayangkan, hanya ada heart rate dan blood oksigen aja, belum ada tekanan darah apalagi ECG. Namun jam ini memiliki kemampuan pengukuran stres dan kapasitas rasionya. Oke, baik, masuk ke aktivasi Mi Watch-nya menggunakan Xiaomi Wear, yang di sana pada bagian berandanya terdapat status data harian berupa jumlah langkah serta kalori yang terbakar. Kemudian ada sleep monitoring, ada heart rate monitoring, ada jumlah berdiri, ada data stres, ada energi harian, kemudian ada kadar oksigen dalam darah. Kemudian pada bagian latihan atau exercise, nah di sini ada hal menarik yang sudah saya tes, yaitu melakukan latihan dengan membawa smartphone dengan Mi Watch dan tanpa membawa smartphone, dan yaps, terjadi perbedaan terkait hasilnya. Latihan pertama dengan berjalan kaki serta membawa smartphone, maka GPS akan terlacak dengan sangat akurat dengan adanya ringkasan dan rincian yang tergolong akurat, mulai dari heart rate, kecepatan langkah, irama langkah, tinggi jarak langkah, dan
dan kalori yang terbakar. Namun ternyata jika kita berolahraga tanpa membawa smartphone yang terkoneksi dengan Mi Watch, maka GPS-nya tidak akan terdata dan tidak menunjukkan hasil apapun pada GPS-nya. Namun ringkasan dan rincian olahraganya masih terlacak dengan baik. Dengan berarti Mi Watch ini mampu melakukan pedometer dengan baik walaupun tidak terkoneksi dengan smartphone-nya. Ini menunjukkan juga Mi Watch ini tidak bisa dikoneksikan dengan aplikasi Strava secara langsung. Baik, lanjut pada bagian profil ada tampilan watch face yang seperti di unboxing. Pada default tersedia hanya 4, namun terdapat 81 tambahan watch face yang terlihat colorful dan beragam mulai dari analog, digital ataupun kombinasi keduanya. Nice. Kemudian ada notifikasi aplikasi yang jumlahnya cukup banyak dan bisa kita aktifkan sesuai dengan kebutuhan, serta notifikasi panggilan yang juga bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Masuk ke bagian musik kontrolnya, Mi Watch ini sudah bisa melakukan play, pause, next, preview, serta volume up and down secara presisi dan akurat. Nice. Baik, masuk ke fitur selanjutnya yang bisa kita kontrol secara langsung di jam ini adalah tingkat stres yang cukup detail melalui rasio stresnya, rata stresnya dalam kurun 1 bulan. Kemudian kondisi cuaca yang memberikan informasi yang lumayan detail mulai dari cuaca hari ini, kecepatan angin, UV, serta tingkat kelembapan. Kemudian adanya data lelah serta rekomendasi yang diberikan apakah istirahat, konsumsi, atau melakukan kegiatan ringan. Dan terakhir ada heart rate monitoring, zona heart rate, serta monitoring harian selama 1 bulanan. Selanjutnya, yang saya mau bahas adalah always on display-nya dari Mi Watch ini yang bisa diaktifkan di menu setting, masuk ke bagian layar dan aktifkan layar terus menyala. Dan ternyata ada tampilan arloji pada saat always on display dan bisa melakukan tutupi layar untuk mematikan always on display. Nah, berarti always on display-nya menggunakan watch face pilihan dari Mi Watch ini yang jumlahnya hanya 6 watch face model aja. Kemudian kelebihan selanjutnya dari Mi Watch ini adalah daya tahan baterai yang mantep banget. Saya setting layarnya dengan AOD nyala, brightness full, serta melakukan olahraga ringan setiap harinya, dan hasilnya jam ini mampu bertahan selama kurang lebih 12 harian satu kali charge. Ini sih gokil banget lah, top banget. Dengan hanya berbekal baterai 420 mAh serta charger yang cepat, saya menggunakan charger 30 watt, baterainya mampu full dari 0 sampai 100 dalam kurun waktu 35 sampai 45 menit aja. Ini sih goks banget. Terakhir yang menjadi keunggulan dan andalan dari Xiaomi Mi Watch ini adalah tentunya sertifikat 5 ATM yang berarti jam ini mampu dibawa di kedalaman 50 meter selama 30-60 menit. Jadi tentunya aman banget buat berenang, namun masih belum direkomendasikan untuk melakukan snorkeling ya teman-teman, dan video waterproofnya juga sudah tayang di channel ini. Dan pada sesi kesimpulannya, jam ini memiliki poin-poin kekurangan, yaitu Mi Watch ini tidak bisa dikoneksi ke Strava secara langsung, belum adanya blood pressure dan ECG, feel strapnya yang sedikit agak terasa kaku, tidak bisa melakukan penyimpanan lagu dan play secara langsung, tidak bisa melakukan balas pesan dan mengangkat panggilan secara langsung apalagi berbicara melalui jam ini. Kemudian jam ini juga belum bisa kontrol take foto secara langsung, padahal sudah banyak banget jam 200 ribuan yang bisa melakukan hal ini. Baik teman-teman, mungkin itu video dari kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Terus support kami dengan klik tombol subscribe, like, dan share ya teman-teman. Untuk Gadget pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.